Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapaknya atas waktu yang telah diluangkan untuk kami untuk membagikan materi yang kami peroleh selama pendidikan di CGP Angkatan 10. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena kita sudah diberikan kesehatan, ya Bapak Ibu, diberikan kesehatan, diberikan sehat sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Oke. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh saya Wulandia Maria Upa, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Ini sudah diterapkan di semua CGP Bapak Ibu, di semua sekolah yang mendapatkan gelar sebagai CGP. Setiap CGP harus mendiseminasikan apa materi apa yang dia peroleh mulai dari awal. Jadi modulnya ada 3 Bapak Ibu. Kita masih sampai pada modul 1. Modul 1 itu 1.1 sampai 1.4. Kita sudah berada di posisi 1.4. Kita belum menginjak ke posisi modul 3. Nanti insya Allah, mohon maaf sebelumnya, kita akan merepotkan panjenengan semuanya untuk berbagi ilmu. Di sini kita tidak ada yang merasa lebih pintar. Saya yakin saya berhadapan dengan senior-senior saya yang sudah berpengalaman semuanya, yang sudah mengikuti berbagai macam lomba mulai dari tahun, karena kita sudah mendapatkan gelar sekolah penggerak nih Bapak Ibu, angkatan yang kedua dengan senior saya. Kita belajar bersama di sini, kita diskusi bersama. Oke. Yang pertama, pengantar dulu. Konsep pendidikan yang kita dapatkan ilmu kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dari Pak Ki Hajar Dewantoro itu adalah murid dan murid. Jadi kita itu posisinya sebagai among atau menuntun mereka. Jadi selama saya pendidikan itu harus mengubah mindset saya Bapak Ibu. Yang awalnya menuntut terhadap mereka harus mengubah posisinya sebagai keinginan dari pahlawan pendidikan kita harus menuntun mereka menuju ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi bakat dan minat peserta didik. Di sini yang akan saya sampaikan tentang nilai-nilai kebajikan yang terdiri dari subtemanya tentang motivasi perilaku manusia, yang kedua keyakinan kelas, selanjutnya adalah disiplin positif, lalu akan kami jabarkan nanti tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Ada materi yang kita peroleh yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuan kita sama, yaitu menginginkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru saya ingin mengupas dulu apa saja nih dimensinya profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa. Terus yang selanjutnya berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, benar, kritis. Ya, kita sebagai pendidik sudah ngotot dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Di sini selanjutnya akan saya jabarkan miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi artinya kita mempunyai mindset yang kurang tepat, yang seharusnya kita tidak miliki sebagai seorang pendidik. Beberapa di antaranya ilusi guru bahwa
ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi itu miskonsepsi yang wajib kita hilangkan sebagai seorang pendidik. Slide yang selanjutnya tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif itu yang lebih kuat harus berasal dari motivasi intrinsik dari siswa. Kalaupun mereka punya motivasi ekstrinsik, itu sifatnya tidak permanen dan bisa tidak melekat pada diri siswa. Seperti itu. Jadi yang lebih bagus, yang lebih sip, yang lebih melekat pada siswa, diharapkan siswa itu memiliki motivasi intrinsik untuk berubah menjadi lebih baik. Next. Kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai pendidik diharapkan mampu paham tentang kebutuhan dasar, berbagai macam kebutuhan dasar pada manusia, yang tentunya siswa kita juga menginginkan kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Apa saja kebutuhan dasar itu? Ada slide selanjutnya. Ada 5 macam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dari 5 macam kebutuhan itu bisa dijabarkan untuk kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal itu tergolong kebutuhan bertahan hidup. Ketika peserta didik ingin merasa diterima, ingin menjadi pusat perhatian, berarti mereka memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ketika kita mengetahui peserta didik memiliki kemampuan untuk mandiri, mencoba hal yang baru, itu berarti peserta didik itu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki kebebasan. Begitupun juga kesenangan. Contohnya bisa mereka wujudkan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu kebutuhan dasar mereka yang wajib kita tahu, kita pahami. Nah, ini merujuk ke motivasi perilaku manusia. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, motivasi perilaku manusia itu ada 2 macam, intrinsik dan ekstrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Anak-anak memakai sepatu hitam karena takut dihukum, karena hukuman yang telah kita berikan, kita sampaikan ke siswa. Jadi mereka masih memiliki level yang rendah, yaitu motivasi ekstrinsik. Tapi ketika mereka mempunyai motivasi intrinsik, berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau mereka menyadari bahwa pentingnya memakai sepatu hitam untuk kebersamaan, tidak ada hedonisme di situ, berasal dari keinginan siswa, itu berarti mereka sudah mempunyai motivasi intrinsik, bukan lagi mereka takut kepada peraturan sekolah. Makanya Bapak Ibu yang saya terima. Tingkatannya ada 3 macam. Yang paling rendah adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, sedangkan yang paling tinggi adalah restitusi. Hukuman itu diberikan kepada siswa yang bersifatnya satu arah. Hukuman itu bersifat fisik dan psikis nih Bapak Ibu.
yang diberikan kepada siswa. Yang selanjutnya itu adalah konsekuensi. Konsekuensi ada peraturan yang jelas di situ, terencana dan disepakati sebuah peraturan. Level yang lebih tinggi dari hukuman yaitu penerapan konsekuensi. Ada kesepakatan dulu antara siswa dan guru, itu konsekuensi. Yang paling tinggi tingkatannya untuk menerapkan budaya positif adalah penerapan restitusi. Jadi adanya proses dialog, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi dari diri murid itu sendiri. Jadi kalau komunikasi atau ada dialog antara kita dengan murid yang bermasalah atau antara kita sama murid yang menurut kita menyalahi aturan keyakinan kelas, dialog itulah yang disebut dengan restitusi. Lanjut Pak Uni. Posisi kita sekarang Bapak Ibu, posisi kita sebagai kontrol guru. Ada 5 macam tingkatan. Mulai level yang paling bawah yaitu adanya level penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Level yang lebih tinggi lagi, posisi kontrol kita sebagai pendidik yaitu sebagai teman. Lebih tinggi lagi levelnya yaitu sebagai pemantau. Yang paling tinggi tingkat levelnya, posisi kontrol kita sebagai pendidik adalah sebagai manajer. Jadi yang paling rendah adalah sebagai penghukum. Itu sama Bapak Ibu. Ketika sebelum saya CBB ini, level penghukum ini sudah melekat ya pada diri saya, dan saya harus berusaha dengan keras sesuai dengan apa yang saya ilmu yang saya pahami untuk memposisikan saya sebagai posisi manajer ketika menemukan siswa yang bermasalah menurut saya ada di dalam kelas. Lanjut. Nah, ini adalah kasus dan contoh posisi kita sebagai pendidik. Pada kasus yang sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau posisi kita sebagai penghukum, kita rata-rata contohnya ini, contoh instruksi yang kita lakukan. Sekarang kalian hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu adalah level kita pendidik sebagai seorang penghukum. Seperti itu. Kalau level kita sebagai posisi kontrol kita pendidik sebagai pembuat merasa bersalah, ada kalimat yang kita sampaikan di situ. Berapa kali Bapak Ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan Bapak sama Ibu guru. Itu sudah menunjukkan ketika kita melontarkan kalimat yang seperti itu, berarti memposisikan kita sebagai pendidik di posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Lanjut, masih pada posisi kasus yang sama, ketika atribut tidak dipakai saat upacara bendera. Kalau posisi kita sebagai teman, kalimat yang kita terlontar adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak dan Ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Jika kalimat itu terlontar pada kita, itu menunjukkan posisi kontrol kita adalah sebagai teman terhadap peserta didik. Nah, yang diharapkan kita itu berada di posisi kontrol. Kalau tidak pemantau ya manajer. Kalau pemantau seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu langsung membeli atribut koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai posisi kontrol kita sebagai pemantau. Selanjutnya yang lebih tinggi levelnya sebagai manajer. Ketika kita berdialog dengan murid, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ketika kita komunikasi dengan peserta didik yang melanggar peraturan, kita melontarkan hal yang seperti ini, posisi kita sudah berada di posisi manajer. Inilah yang diharapkan oleh pahlawan pendidikan kita, yaitu kita ada di posisi manajer, Bapak Ibu. Memang susah kalau kita sudah terbiasa
memang nyaman sebelumnya sebagai penghukum atau merasa bersalah, untuk mengubah mindset kita untuk menjadi posisi manajer, kita memang perlu banyak latihan juga Pak Ibu. Tidak hanya jenengan, saya juga merasa harus bisa, saya berusaha menjadi posisi kontrol sebagai seorang manajer. Lanjut. Nah, ada kasus seperti ini. Menurut jenengan, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut jenengan posisi apa Pak Ibu? J, terima kasih jawabannya. Tepuk salut dulu ya. Ya. Tepuk salut. Terima kasih yang sudah semangat, semuanya semangat di sini deh. Kapten menyita waktunya. Jadi kasus yang seperti ini adalah posisi kontrol kita sebagai merasa bersalah. Lanjut. Nah, kalau seperti ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas dengan baik. Apakah menghukum siswa? Bisa diposisikan sebagai pemantau sebetulnya. Tapi lebih condong kita tidak memberikan nilai, tidak memberikan reward dan juga hukuman masih pada posisi level bawah. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan baik, kita mengembalikan lagi keyakinan kelas yang sudah kita susun, itulah seperti kita memposisikan kita sebagai posisi manajer. Seperti itu aja. Makanya kita dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di kelas, kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas dulu. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas dibentuk antara guru dan siswa, adalah ada dialog antara kita sama murid. Peraturan itu digali dari peserta didik itu sendiri. Jadi mereka yang mengusulkan, mereka juga yang akan mematuhi. Itulah yang dipakai senjata kita Bapak Ibu untuk menertibkan anak-anak dari keyakinan kelas. Oke. Lanjut. Ciri-cirinya keyakinan kelas seperti apa? Yang pertama, bersifat abstrak. Jelas abstrak Bapak Ibu karena berupa kalimat. Kalimatnya yang seperti apa? Dibuat dalam pernyataan positif. Apunten tadi saya lihat ada di beberapa kelas yang menuliskan keyakinan kelas seperti ini. Dilarang memasuki kelas tidak tepat waktu. Diupayakan itu bukan menjadi keyakinan kelas. Tidak memakai kalimat yang negatif, tapi menggunakan kalimat yang positif. Contohnya, hadir di kelas tepat waktu, menghargai teman ketika ada teman yang menyampaikan diskusi atau presentasi. Jadi menggunakan kalimat-kalimat yang positif, tidak menggunakan lagi kalimat-kalimat yang negatif. Sedikit saja akan mudah diingat, sama dengan kita Bapak Ibu guru, memori kita sudah full, anak-anak juga sama. Ketika kita buat keyakinan kelas, cancel saja usulan-usulan anak-anak yang sama, kita hindarkan yang poin-poin penting yang kita sampaikan ulang kepada siswa. Seperti itu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi dari murid dan untuk murid. Itu senjata kita untuk menertibkan kelas. Lanjut. Nah, di sini sampai pada tema yang terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada berapa Bapak Ibu sisinya? 3B. Berarti kita dalam menghadapi permasalahan di kelas diupayakan melewati ketiga sisi ini. Melewati ketiga sisi ini yang harus kita lontarkan kepada siswa. Jadi ada dialog di situ. Sisi yang pertama, next one. Menstabilkan identitas. Bagaimana sih Bu menstabilkan identitas? Itu ada kalimat yang bisa kita pilih dari beberapa kalimat ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Kita sebagai CBB Bapak Ibu kemarin juga tag video juga. Ya, ada kasus yang kita harus ngambil video di situ percakapan kita menerapkan segitiga restitusi. Kita harus menyampaikan dialog dari ketiga sisi segitiga itu. Tergantung dari kasus yang dihadapi. Kemarin saya mengambil yang pertama, kasus yang pertama siswa yang sering masuk terlambat ke
siswa yang sering bertengkar di dalam kelas. Itu di tag video bagaimana kita menghadapi siswa yang mengalami permasalahan seperti itu. Jadi kita melewati 3 sisi ini. Yang pertama, kita stabilkan identitas dulu. Kita berdialog dulu dengan menyampaikan seperti ini. Berbuat salah itu wajar kok, Bu. Tidak apa-apa kamu berbuat salah. Kita pro dulu pada mereka. Seperti itu. Ini idealnya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita menghadapi siswa yang terlalu banyak memang pusing, tapi idealnya saya sampaikan memang seperti ini alurnya. Sisi yang pertama kita stabilkan identitas. Kalimat yang kedua, sisi yang kedua. Next ini. Menanyakan keyakinan. Bukan sebelumnya. Lanjut sebelumnya. Nah, ini dulu sisi yang pertama, validasi tindakan yang salah. Ini sisi yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kita tanyai, kamu kenapa tadi kok bertengkar sama Sinta? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu kok marah-marah sama Sinta. Siswa tadi menjawab, iya Bu, hari saya tadi diputuskan sama Sinta, makanya saya marah-marah. Jadi kita ada dialog di situ Bapak Ibu. Kita melakukan relasi validasi tindakan yang salah. Ya, kamu memang benar. Kamu berhak marah kalau penggaris kamu dipatahkan oleh si Sinta. Kita pro seolah-olah di situ. Lanjut sisi yang kedua. Itu sisi yang kedua. Ini yang terakhir. Kita kembalikan lagi kepada siswa tersebut. Kita kembalikan. Kamu tahu kan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk? Kelas tertib Bu. Kira-kira seperti kamu bertanya dengan Sinta, apakah kamu melanggar keyakinan kelas? Tidak Bu. Jadi kita kembalikan lagi kepada siswa yang melanggar tersebut. Nah, jika kamu merasa melanggar keyakinan kelas, kira-kira sikap apa yang akan kamu lakukan ketika penggaris kamu dipatahkan seperti itu lagi? Si siswa akan menyampaikan pendapat-pendapatnya. Saya ingin bicara baik-baik dengan Sinta. Saya ingin belajar seperti itu. Jadi memang menyelesaikan suatu masalah itu diupayakan idealnya melewati 3 macam sisi sedikit dari sisi itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah seperti itu Bapak Ibu guru. Saya dan kita sama-sama selalu belajar dan belajar. Nol memang saya sebelum mengikuti JGP, setelah tahu JGP saya jadi paham. Ternyata banyak sekali kesalahan yang saya perbuat. Posisi kita sebagai penuntut siswa, bukan lagi penuntut kepada siswa. Itu. Kita ini sebagai among atau sebagai memposisikan kita sebagai manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ini pada posisi slide yang terakhir saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Terima kasih sudah bersedia waktunya untuk mendengarkan cuap-cuap dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri Bapak Ibu, ada yang ditanyakan di sebelumnya? Sampun ya. Saya bosan gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.